Ya baik, kembali kita di Metro TV Newsroom. Sudah hadir tadi Mas Dio Asar Wicaksono dari Masyarakat Memantau Peradilan Indonesia FKUI. Mas Dio, ini juga yang mengawal ada petisi yang hari ini sudah sampai berapa Mas? Kita langsung minta update-nya saja. Ya, terakhir sih saya cek 300 ribuan. 300 ribuan, targetnya 500 ribu biasanya ya? Ya. Untuk kemudian diserahkan ke Presiden dan pimpinan DPR untuk RKUHP ini ditolak dan tidak dibahas di periode ini. Ya, Mas Dio ini juga yang mengawal langsung berjalannya pembahasan RKUHP ini. Sebenarnya perjalanannya sampai hari ini seperti apa sih Mas? Ada pasal-pasal karet, ada pasal-pasal kontroversial yang kabarnya juga ada beberapa di antaranya sudah ditarik begitu ya, sudah dicabut. Jadi kami dari MAPI ini tidak sendiri juga. Kita bergabung dengan Koalisi Masyarakat Sipil dengan Aliansi Nasional untuk Reformasi KUHP. Dan kita mengawali juga dari awal proses, dan ini tidak cuma serta-merta di akhir proses saja. Kita baru bicara karena dari awal ya juga sudah buat kajian dan kita juga kasih catatan dan kita berikan juga ke anggota. Apa 3 catatan pokok? Pertama ya, kalau dari kita ada catatan, kita buat tim juga, kita tim tandingan untuk memberikan catatan dari pasal yang sudah ada. Catatannya apa? Pertama, kita juga berharap kita tidak produk KUHP ini bukan untuk mengganti kolonial, hanya jubahnya saja. Isinya tuh juga sama. Karena isinya untuk beberapa hal lebih mundur. Mirip dan malah ada beberapa yang mundur. Yang mundur tuh yang seperti apa misalnya? Kebebasan pers terasa. Kebebasan pers. Kebebasan individu ini semakin bisa jadi terancam dengan ada pasal-pasal karet. Tadi sudah dijelaskan juga pasal-pasal ini. Dan ini juga banyak nanti akhirnya juga pasal-pasal ini implementasinya juga akan sangat bingung. Contohnya pasal 2 yang hukum-hukum hidup di masyarakat itu akan berjalan dengan ada kodifikasi peraturan daerah. Itu bisa dibayangkan berapa peraturan nilai-nilai masyarakat yang ada di Indonesia. Betul. Pertama, jadi ini tidak memperbaiki hukum kolonial gitulah. Yang kedua apa catatannya? Nah, salah satu juga kalau kita mau bicara, ini kan sebenarnya menggantikan produk kolonial, di mana Belanda sendiri sudah menghitungkan bagaimana perlindungan korban. Padahal di RKUHP ini sendiri, kita tadi lihat juga pasal aborsi. Justru korban kekerasan seksual ketika dia hamil melakukan aborsi, dia bisa menjadi korban. Dia bisa menjadi korban. Dan ini jadi ketika kita berprinsip perlindungan korban, ini justru tidak terakomodir. Mas, kapan sih terakhir diajak pembahasan secara terbuka ini bersama DPR dan juga pemerintah? Sebenarnya kita selalu mengawal dan bahkan di akhir Agustus kita juga monitoring. Tapi yang versi terakhir di 15 September kemarin, ini kita tidak tahu prosesnya karena tiba-tiba sudah jadi dan kita tidak tahu juga prosesnya dimulai. Jadi ada proses yang hilang begitu? Kalau kita sama sekali tidak terupdate informasinya. Update. Walaupun orang sana yang tiba-tiba akan disahkan di ujung periode ini. Kalau disahkannya memang sudah dari tahun lalu kan sudah akan disebut-sebutkan, tapi kita tidak tahu ternyata proses yang diskusi terakhir ini mereka tim pemerintah dan tim DPR sudah diskusi lebih dahulu dan ada pasal-pasal yang justru juga tidak merubah juga dan bahkan tidak menyelesaikan masalah. Tapi petisi ini persisnya apa begitu yang diinginkan melalui petisi ini, untuk dibatalkan semuanya atau hanya pasal-pasal tertentu? Tidak disahkan. Tidak disahkan. Nanti dibahas di periode diperbaiki, diperdalam. Over legislasi, artinya ketika kemudian periode mendatang harus dibahas lagi dari awal, back to square one. Memang kekhawatirannya kan nanti akan ketika diproses di periode berikutnya akan dimulai pembahasan dari awal. Kita bicara juga kalau dibahas dari awal juga kenapa tidak? Karena daripada berbahaya untuk masyarakat, dan kita bicara pemerintahnya juga sama, presidennya 5 tahun berikutnya, anggota DPR, parpolnya juga hampir sama, dan kita masyarakat sipil juga sama, orang-orangnya juga, jadi tidak ada yang berubah dalam situasi diskusi kan. Diskusi bisa lebih lanjut, udah kayak sekarang bisa didiskusikan kembali, jadi menurut saya tidak perlu ada kekhawatiran. Tapi kamu melihat ada urgensinya tidak sebenarnya untuk segera ditetapkan? Kalau melihat draft terakhir sekarang ini, kita tidak melihat ini urgensi untuk ditetapkan sekarang, karena KUHP sekarang pun KUHP-nya lebih kolonial. Lebih kolonial. Saya ingin menarik kembali apresiasi saya tadi. jadi bukan serta-merta kemudian kita bangga karena kita punya produk sendiri begitu ya. Betul. Kalau lihat isi yang begini warisan Belanda lagi. Oke, terus sampai kapan ini harus targetnya? Karena targetnya nanti kan disahkan di akhir periode ini kan di akhir September ini kan. Jadi kita harapkan di akhir penghujung masa jabatan DPR sekarang ya ini tidak disahkan lagi. Selain itu aksi apa lagi yang akan dilakukan? Anda kan sendiri sudah memantau dari sejak awal sampai dengan saat terakhir ini, Anda kemudian menggerakkan petisi melalui change.org. Apa lagi kemudian yang akan dilakukan? Kita dari koalisi sendiri juga sudah memberikan catatan. Kita juga sejauh ini juga pernah melakukan audiensi juga, dan terakhir ya kita sekarang juga berharap ya kita mengkampanyekan juga ke publik dan kita juga menjelaskan juga masalah-masalah pasal ini dan implikasi ke masyarakat ya. Harapannya juga semua
aspek masyarakat juga sadar bahwa pasal ini yang potensi jadi korban adalah kita semua. Oke, baik, kita nantikan target sampai tanggal berapa petisi ini bisa menyentuh angka 500.000? Kita sih harapnya secepatnya. Cepatnya. Ada hashtagnya Ini ya, berapa kita semua sudah bisa 300.000 kena kalau tidak salah berapa ya. lama? Apanya? Sudah sampai 300.000 itu berapa hari? Saya kurang ingat berapa hari Kapan Belum sampai satu minggu ya? kapan dimulainya? Belum Oh, belum sampai satu minggu. Oke, belum satu minggu. Baik, kita Oke. nantikan bersama-sama. Tentu petisi ini bukan barang baru ketika bisa mengubah satu rencana. Ada sejumlah isu-isu terkait juga yang bisa batal karena ada tanda tangan dari ratusan ribu masyarakat. 500.000 itu sudah cukup ya? Tidak perlu sampai jutaan ya? Oke, mudah-mudahan kita lihat bagaimana apakah memang bisa efektif petisi ini untuk mengubah atau paling tidak mencabut ini menunda untuk tidak disahkan Di periode sekarang. ini untuk Dan kemudian dibahas lagi dari awal. Ya, dibahas lagi dari awal dengan ada poin-poin yang kontroversial yang dicabut atau direvisi lagi. Baik, terima kasih Mas Dio atas waktunya di Metro TV Newsroom.